Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik mengenai perusahaan Unilever. Karena kita bisa tahu pemasaran dari produk Unilever yang kita pakai sehari-hari. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5. Selama 10 menit ke depan kita akan membahas pemasaran global Unilever. Stay tune guys. Pertama yaitu profil perusahaan Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan sudah lama dari tahun 1929. Produksi ini memproduksi berbagai macam, yaitu dikelompokkan menjadi 5 kelompok bisnis. Yang pertama beauty and wellbeing seperti Dove, personal care seperti Close Up, home care seperti Sunlight, food seperti Hellmann's, es krim seperti Magnum. Jangkauan dan jejak global dari Unilever ini terbilang sudah cukup luas. Tempat produk-produk yang sudah dijual mencapai 190 negara dan 4,4 juta toko retail. Omset yang diperoleh sekitar 59,6 miliar euro. Selanjutnya yaitu pemasok dari Unilever sudah 57.000 di sekitar 150 negara dan mengoperasikan pabrik sekitar 280 lebih 23 juta pesanan pelanggan yang telah terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu observasi perusahaan Unilever. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk kekuatannya, Unilever memiliki merek mapan, portofolio produk beragam. Untuk kelemahannya, biaya operasional tinggi dan rentan terhadap regulasi pasar. Peluangnya terbuka di pasar negara berkembang dengan pengembangan produk ramah lingkungan. Untuk ancamannya, ketidakstabilan ekonomi, kendala regulasi, dan persaingan ketat di pasar global. Selanjutnya ada perbedaan antara produk value chain dan service value chain. Untuk produknya, fokus pada penciptaan nilai, produksi, distribusi, hingga penjualan. Untuk servisnya, fokus pada interaksi dan dukungan pelanggan. Selanjutnya ada strategi entry mode. Unilever menggunakan joint venture dengan entitas lokal. Faktornya meliputi ukuran pasar, perilaku konsumen, dan kondisi regulasi. Selanjutnya yaitu faktor affecting the product market and remote decision in a specific country. Yang pertama yaitu faktor internal terdiri franchise, yaitu Unilever. Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar. Yang kedua yaitu international experience dengan pengalaman operasional di lebih dari 190 negara. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari social cultural distance, yaitu Unilever dalam pasar dengan perbedaan budaya yang besar seperti antara Eropa dan Asia. Unilever dapat menggunakan cara lokal untuk memanfaatkan pengetahuan pasar sempat, yaitu eksternalisasi. Dan yang ketiga yaitu country risk, yaitu dengan negara risiko tinggi seperti konflik politik atau ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, di sini ada strategi implementasi inovasi untuk mempertahankan maturity Unilever. Ada beberapa ciri-ciri dalam mempertahankannya, di mana ciri-ciri tersebut bertujuan untuk berfokus pada strategi pemasaran inovatif serta edukasi konsumen untuk meningkatkan kesadaran dan daya saing produk. Kemudian, setelah ada ciri-ciri, di sini ada indikator dalam fase pengenalan. Ada 2 indikator sumber daya yang digerakkan untuk dukungan pengembangan produk dan kolaborasi dengan influencer yang terkenal. Nah, tujuannya di sini menerapkan strategi pemasaran agresif dengan investasi besar dan edukasi konsumen dan riset pasar, serta kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran produknya. Dengan begitu, akan mendorong penerimaan pasar guna memastikan produk sesuai kebutuhan konsumen sebelum memasuki fase pertumbuhan selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tahap growth atau tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap ini Unilever berfokus untuk meningkatkan penjualan dengan memahami kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Unilever. Yang pertama, kita akan penjualan meningkat cepat setelah produk diterima. Kemudian adanya respon konsumen untuk meningkatkan kualitas dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada pada indikator fase growth, kita akan memenuhi
untuk meningkatkan fokus diferensiasi produk dan investasi pada R&D. Selanjutnya, pada tahap maturity. Nah, tahap maturity ini Unilever sudah sampai pada puncaknya dan stabil dengan ditandai pertumbuhan yang melambat di pasaran dengan ciri-ciri adanya inovasi dengan variasi berbagai produk atas dasar kebutuhan pelanggan atau permintaan pasar. Nah, untuk itu, untuk mempertahankan maturity ini digunakan berbagai strategi dan inovasi implementasi yang akan diterapkan. Selanjutnya ada indikator dari maturity. Indikator dari maturity ada 4. Yang pertama adanya stabilitas penjualan yang besar dengan adanya produk Rinso dan Dove. Selanjutnya pada pangsa pasar yang melebar luas seperti pada produk Lifebuoy. Kemudian ada persaingan. Nah, persaingan ini pasti akan sangat besar dan adanya keuntungan dari permintaan pasar yang sangat besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum